Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua terkasih. Perkenalkan, nama saya Maria Lumban Gaul, biasa dipanggil Miss Maria. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 3 dan kelas 4 pada tahun ajaran baru ini. Nah, anak-anak, kalau tadi sudah bersama dengan Ibu Rita dalam mengenal keutamaan CC15, sekarang Miss Maria akan melanjutkan memperkenalkan kepada anak-anak kurikulum 13 dan pembelajaran jarak jauh yang akan diterapkan di SD Sinkarolus ini. Baik, Bapak, Ibu, orang tua, dan anak-anak terkasih, saya akan menyampaikan sedikit tentang kurikulum K13 dan pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan di SD Sinkarolus Bengkulu. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum CC15 Tarakanita yang terintegrasi dengan kurikulum K13. Dalam kurikulum 2013 ini akan menerapkan pembelajaran tematik yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka. Untuk kelas 1, mata pelajaran yang dipadukan adalah muatan pelajaran PKN, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang sering juga dikenal dengan PJOK. Nah, anak-anak, untuk kelas 1, pembelajaran tematik tidak ada pemisahan kecuali mata pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Jadi, anak-anak menyiapkan 6 buku kotak-kotak yang disampul diberi nama, alamat rumah, serta juga nomor telepon orang tuanya. Masing-masing buku diberi keterangan, buku PS atau pekerjaan sekolah dan buku TL tindak lanjut atau kalau dulu sering dikenal dengan nama buku PR tematik, kemudian buku PAK dan buku bahasa Inggris. Dalam kurikulum K13 ada 4 kompetensi inti yang akan dicapai. Yang pertama adalah KI1 berupa sikap spiritual. Anak-anak diharapkan dapat menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI2 berupa sikap sosial. Anak-anak akan menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, maupun negara. Untuk KI3 berupa pengetahuan. Anak-anak bisa memperoleh pengetahuan secara faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara bisa mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai baik di rumah, sekolah, maupun tempat bermain. Untuk KI4 berupa keterampilan. Anak-anak akan dapat menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Berikutnya, untuk penilaian KI1
atau sikap spiritual dan KI 2 atau sikap sosial terdiri dari yang pertama observasi, yang kedua jurnal atau catatan kejadian. Untuk komponen penilaian KI 3 atau pengetahuan akan diperoleh dari penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Sedangkan untuk penilaian KI 4 atau keterampilan terdiri dari pertama praktik, unjuk kerja atau kinerja, yang kedua portofolio, dan yang ketiga penilaian proyek. Baik, berikutnya kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Untuk SD Sin Carolus, KKM-nya adalah 70 dengan perolehan nilai 90 sampai dengan 100 akan memperoleh predikat A atau sangat baik. Untuk nilai 80 sampai 89, predikat nilainya adalah B atau baik. Untuk nilai 70 sampai dengan 79, predikat nilainya adalah C atau cukup. Dan di bawah nilai 70, predikat nilainya adalah D atau perlu bimbingan. Semoga nilai anak-anak bisa tuntas, bisa bagus, tidak di bawah nilai 70 ya. Nah, Miss Maria akan melanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Berdasarkan yang pertama, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi COVID-19, serta Surat Edaran Sesjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 dan Pedoman PJJ Yayasan Tarakanita dan Arahan Divisi Pendidikan Tim Tarakanita Crisis Center Yayasan Tarakanita Kantor Pusat, maka diputuskan bahwa pembelajaran anak-anak akan dilakukan secara online selama 1 semester ini, bertujuan untuk melindungi seluruh warga satuan pendidikan dan mencegah penyebaran serta penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Semoga untuk semester genap atau semester kedua, anak-anak, bapak ibu guru, dan orang tua dapat bertemu bertatap muka dalam pembelajaran di sekolah. Nah, untuk bentuk atau skenario pembelajaran jarak jauh yang akan anak-anak laksanakan bersama, yang pertama, pembelajaran dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan atau sering juga kita sebut online, beserta pembelajaran secara luring atau luar jaringan atau offline. Pembelajaran juga akan kita laksanakan dengan menggunakan media televisi. Kemudian pembelajaran ini menggunakan bantuan dari aplikasi WhatsApp atau WA, Google Form, link video YouTube, Facebook, IG, ataupun aplikasi Zoom, sehingga membutuhkan daya dukung berupa handphone, laptop, ataupun TV screen. Untuk kegiatan pembelajaran secara umum, yang pertama, anak-anak akan mengikuti pembelajaran yang diberikan guru dengan waktu yang telah disepakati. Kemudian, Bapak Ibu guru akan memberikan tugas, lalu anak-anak akan mengumpulkan dan mengirimkan tugasnya. Anak-anak ataupun orang tua juga dapat melakukan tanya jawab bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru, bisa melalui chat, melalui telepon, ataupun video call. Kemudian, guru akan melakukan koreksi dan penilaian serta feedback kepada siswa. Bentuk evaluasinya berupa tes tertulis, berupa tes produk, ataupun kuis online, atau juga tes unjuk kerja atau video. Misalnya
Ibu guru memberikan tugas untuk memberikan sebuah tugas menyanyi, anak-anak mengirimkannya melalui WA Bapak atau Ibu guru. Begitu anak-anak. Nah, untuk tema selama dua semester ini, semester gasal dan semester genap, adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema diriku. Yang kedua, kegemaranku. Yang ketiga, kegiatanku. Yang keempat, tema keluargaku. Yang kelima, tema pengalamanku. Yang keenam, tema lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Yang ketujuh, tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan yang kedelapan adalah tema peristiwa alam. Nah, untuk bukunya, sekolah akan meminjamkan kepada anak-anak yang nantinya akan disepakati waktu pengambilan di sekolah. Demikian penjelasan tentang kurikulum K13 dan pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan bersama-sama di SD SIN Karolus Bengkulu. Thank you. Demikianlah pengenalan tentang kurikulum 13 dan pembelajaran jarak jauh yang akan diterapkan di sekolah kita. Semoga anak-anak maupun orang tua sudah mulai memahaminya. Marilah tetap menjaga perilaku hidup bersih, sehat, dan selalu gembira meskipun anak-anak masih harus belajar di rumah. Nah, doa kita bersama, semoga pandemi COVID-19 ini berakhir dan anak-anak dapat datang ke sekolah, bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, serta teman-temannya. Kita akan mengakhiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kami dapat melaksanakan masa orientasi peserta didik baru SD SIN Karolus secara virtual pada hari yang ketiga ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Ya Bapa, lindungilah para peserta didik dan orang tua dimanapun mereka berada, agar selalu dalam keadaan sehat. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami semua, agar segera terbebas dari serangan wabah COVID-19. Semoga peserta didik kami dapat mengikuti pembelajaran secara virtual ini dengan gembira. Anugerahkanlah juga kepada Bapak Ibu guru kebijaksanaan untuk membimbing siswa dan siswi pada tahun ajaran yang baru ini. Bapa yang Maha Kasih, akhirnya kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkau Maha Baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.